Oke, selamat pagi ya. Hari ini tanggal 20 ya, hari libur geser nasional. Hari Rabu, mestinya hari Selasa, jadi hari Rabu ya. Ini orderan yang masuk kita mau kirim. Ini di order buat fog lamp Toyota Innova dan fog lamp Toyota Avanza. Ya, bohlam-bohlam fog lamp ini ya, lampu yang di bumper ya, boleh dibilang fog lamp. Lampu ini 3 warna ya, tipenya adalah H8, H11, H16 ya, untuk bohlam-bohlam mobil Toyota di bumper. Ini Innova 2012, ini satu lagi untuk Toyota Avanza, tapi dia request tipenya adalah H11 karena setahu saya kalau Toyota itu pakainya H16. Oke, nggak masalah. Kita akan review ya berbarengan. Jadi bohlam JL3 ini bohlam yang paling terang di kelas 3 warna. Kenapa saya bilang paling terang? Ya karena memang belum ada yang lebih terang daripada tipe bohlam ini. Ya, Anda boleh adu atau Anda boleh bandingkan, terserah mau merek apapun ya. Pokoknya intinya ini adalah real 30 watt. Ya, real 30 watt. Nah, ada permasalahan juga, banyak yang bertanya, "Pak, fog lamp saya 16 watt Pak, bawaan pabriknya. Pakai ini meleleh nggak?" Saya jamin bro, nggak bakal meleleh ya. Karena watt yang ditentukan oleh fog lamp di mobil itu adalah untuk halogen. Ini adalah LED, berbeda ya. Jadi nggak ada masalah, nggak ada hubungannya dengan meleleh. Saya jamin. Kenapa? Karena sudah banyak yang pasang dan beli dan saya juga pakai. Tidak ada keluhan meleleh. Kecuali Anda ganti ke HID, iya bisa meleleh. Ya, makanya saya tidak merekomendasikan. Tetapi kalau Anda pakai di LED, saya akan jamin tidak bakal meleleh. Ya, kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena saya juga pemakai, saya mencoba. Ini di sini ada rumah fog lamp Toyota. Ya, di sini ada meleleh. Karena kenapa? Karena dipakai ke HID. Ya, kalau Anda jelas nih bisa melihat ini mikanya meleleh dan di bagian atas tuh dari di dalam kromannya itu gosong. Kenapa? Karena pakai HID. Ya, kalau HID iya bisa meleleh. Kalau halogen wattnya Anda besarin, contohnya 16 watt H16, Anda ganti menjadi H8 36 watt atau Anda mengganti menjadi H11 55 watt, iya bakal meleleh. Karena kenapa? Ini bodinya dari plastik. Ya, tetapi jika Anda mengganti dengan LED ini, saya jamin tidak bakal meleleh. Ya, tidak bakal meleleh. Sekali lagi saya ulang. Anda boleh percaya, silakan. Anda tidak percaya, ya nggak masalah. Tetapi yang pasti akan meleleh adalah HID. Ya, LED tidak bakal meleleh selama LED-nya tersebut tidak lebih dari 30 watt. Ya, karena kenapa saya sudah menguji coba sendiri. Kalau Anda pakai LED yang 40 watt, iya bisa meleleh. Ya, untuk fog lamp. Nah, oke. Kita review untuk pemasangannya. Pemasangan ini gampang sekali ya. Tinggal masukin, tinggal kunci. Selesai. Ya, Anda bisa adjustable ini LED. Jadi Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah. Jadi LED ini adjustable. Anda bisa menaruh posisinya begini vertikal ya. Posisinya begini vertikal, Anda bisa menaruh ininya begini. Ya. Ada hubungannya dengan arah sorotannya. Kalau Anda taruh chip kuningnya di bawah, ya, di sini kan ada 2 buah chip dempet, ya. Di sini ada chip putih, yang di atas ini chip kuning. Jadi Anda bisa menaruh chipnya itu putihnya di bawah atau Anda bisa menaruh kuningnya di bawah. Nah, ini ada hubungan dengan hasil sorotannya. Kalau Anda taruh chip kuning di bawah, sorotan sinar kuning akan lebih tinggi atau lebih jauh. Kalau Anda taruh putihnya yang di bawah, sorotan sinar putih akan lebih jauh. Ya, seperti itu. Dan chip ini adalah menggunakan chip dempet asli keramik bawaan pabrik, bukan chip biasa yang disolder dempet ya. Jadi harus dibedakan. Jadi spesifikasinya sangat tinggi ya. Dan bohlam ini paling terang ya di kelas 3 warna. Bohlam ini paling terang di kelas 3 warna, bisa 3000 Kelvin, bisa 4300 Kelvin, bisa 6000 Kelvin. Kenapa sih Anda butuh bohlam yang namanya 3 warna? Karena kalau di jalanan biasa, jalanan kering, ya, Anda pakai warna putihnya itu adalah yang paling terang, paling jago lah istilahnya. Kenapa? Karena spektrum cahayanya putih itu
Ya, paling terang. Tetapi jika Anda ketemu jalanan basah, aspal basah, warna putih itu payah. Ya, warna putih itu payah. Makanya Anda harus bisa mengubah warna ke putih kuning. 4300 Kelvin. Ya. Nah, jika Anda ketemu kabut, ya, kalau Anda ke daerah yang turun kabut, Anda kasih warna putih kuning akan payah juga. Anda nyalakan warna kuningnya. Ya, paham? Jadi makanya kenapa 3 warna. Pak, saya tidak butuh 3 warna, saya butuhnya 2 warna saja. Ya, ini sekalian bro, Anda sekalian beli, jadi sekalian ada fungsi itu ya sudah. Bisa putih, putih kuning, kuning. 6000 Kelvin, 4300 Kelvin, 3000 Kelvin. Sekalian toh, gitu ya. Jadi ada orang yang mau beli warnanya putih dengan kuning saja katanya, jadi 2 warna saja. Saya tidak mempunyai barangnya seperti itu, ya. Ya sekalian aja. Toh ini ada chip kuningnya, ini ada chip putihnya, kuningnya bisa nyala sendiri jadi warna 3000 Kelvin, warna kuning, putihnya kita nyalakan jadi warna putih 6000 Kelvin, putih kuningnya bisa dinyalakan bareng. Jadi 4300 Kelvin seperti itu. Jadi spesifikasi bolam ini sangat tinggi gitu ya. Jadi fasilitas ini feature-nya sangat canggih, 3 warna udah paling oke gitu ya. Nah, ada juga yang bertanya kepada saya, Pak, saya mau 4 warna. Waduh, saya bingung juga ya menghadapi customer yang bilang mau 4 warna. Pak, kalau 4 warna, satu lagi mau warna apa? Bingung saya, ya. Jadi ada orang kadang-kadang WA ke saya, Pak, saya mau yang 2 warna saja, mau putih dengan kuning saja. Pak, ada saya mau yang 5 warna, Pak, saya mau yang 4 warna. Saya bingung mau kasih warna apa lagi. Mau warna biru, warna ungu, karena LED ini adalah LED bukan aksesoris. Istilahnya LED yang bisa dipakai, yang dipakai untuk benar-beneran untuk menembus hujan, menembus kabut, yang buat Anda yang mempunyai mata problem. Ya, buat Anda yang mempunyai mata problem atau Anda menggunakan kaca film setebal-tebalnya, nah inilah LED yang cocok untuk Anda. Jadi bukannya kita LED ini bisa menyala warna biru, itu ya, bukan. Jadi ini LED benar-benar untuk bisa dipakai. Ya, LED yang bisa dipakai adalah warnanya putih, putih kuning, ya kuning, bukan warna biru atau warna ungu atau warna merah. Ya, kalau itu jatuhnya ke aksesoris. Ini LED bukan aksesoris, bukan pajangan istilahnya. LED yang benar-benar bisa dipakai untuk menerangi gelapnya jalanan, ya, seperti itu. Nah, ini bisa warna putih, ya, putihnya seperti ini, putih kuning, ya, ini kuning. Jadi bisa putih, putih kuning, kuning. LED ini real 30 watt. Kenapa 30 watt? Karena kita berdasarkan alat ukur, bukan berdasarkan tulisan deskripsi biasa. Karena banyak orang yang membesar-besarkan wattnya. Ya, kenapa? Tujuannya supaya dianggap terang. Tetapi kenyataannya pada prakteknya adalah wattnya kecil, cuma 20 watt, cuma 15 watt, cuma 16 watt. Ya, saya ngomong apa adanya, LED ini paling terang di kelas 3 watt. Nah, ya. Selain dia paling terang di kelas 3 warna, syarat kedua bolam bagus adalah harus stabil. Banyak LED yang awalnya dicoba dinyalakan itu wattnya besar, tetapi setelah dinyalakan 5 menit wattnya turun. Nah, LED ini stabil, 30 watt ya 30 watt, tidak ngedrop. Ya, dijamin. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah seperti yang saya sudah jelaskan, dia harus bisa adjustable. Jadi, Anda harus bisa adjustable, Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah. Jadi Anda bisa diputar begini atau begini, ya. Nah, kita akan tunjukkan apa sih bedanya, ya. Ini reflektor udah reflektor jelek, sudah meleleh. Nanti Anda pakai di mobil Anda, reflektor mobil Anda kan pasti bagus, hasilnya akan lebih bagus daripada ini, ya. Nah, ini kita nyalakan, Anda bisa lihat hasilnya di tembok nyalanya, ya. Nah, nyalanya akan seperti ini, ya. Nah, ini untuk sinar warna putihnya, ya. Nah, ini warna putih kuningnya, ya. Ini warna putihnya, ini putih kuningnya, ini warna kuningnya, ya. Seperti ini. Nah, ini mengubah warna itu dengan mematikan menyalakan saklar lampu fog lamp Anda, ya. Ini putihnya, ini putih kuningnya, ini kuningnya. Nah, kita setting di mode putih kuningnya. Nah, ini adalah posisi pemasangan chip kuning di bawah.
Jadi sorotan sinar kuning akan lebih tinggi, ya. Nah, jika Anda putar seperti ini, nah ini putihnya di atas, ya. Ini adalah chip putih di bawah. Jadi Anda mau taruh chip putih di bawah atau chip kuning di bawah, terserah. Karena dia adjustable, jadi sangat enak sekali Anda untuk mengubah-ubah. Ya, jadi bebas. Anda mau taruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah, terserah Anda. Ya, jadi Anda bisa menaruh chip putihnya di bawah atau kuningnya di bawah dengan diputar, adjustable, gitu ya. Nah, ada yang berkomentar jelek terhadap saya, LED adjustable itu bahaya, katanya bisa copot, bisa apa, bisa segala macam. Mungkin saja bisa copot jika LED tersebut abal-abal. Tapi LED ini high quality, memang spesifikasinya bisa di-adjust. Jadi ini tidak bakal copot, bro. Ya, tidak bakal copot ini, ya, nggak bakal copot. Jadi ini, ya, bisa adjustable, ini bisa diputar. Bukan berarti ini bisa copot. Ya, ini tidak bakal bisa copot, bro. Dijamin, ya. Karena memang dibuat untuk bisa adjustable, tidak bakal copot. Ya, dijamin, saya ngomong sekali lagi. Karena ada orang yang bilang jangan beli yang adjustable karena bisa copot. Tidak mungkin, bro. Ya, tidak mungkin. Sekali lagi saya bilang tidak mungkin, bro. Ya, tidak mungkin bisa copot. Kalau Anda percaya, Anda boleh beli. Anda tidak percaya, tidak boleh beli. Karena di zaman YouTube ini informasi segala macam sangat terbuka. Ada hoax antara berita benar dan berita tidak benar, saling beradu. Jadi Anda sebagai pembeli, Anda harusnya cerdas, Anda bisa berpikir dan Anda bisa nonton. Tidak bakal copot, ya, saya jamin. Syarat keempat bolam bagus adalah, syarat keempat bolam bagus adalah bolam ini mempunyai bayangan gelap kecil, ya, tidak boleh terlalu besar. Nah, makin kecil bayangan gelap, makin untung. Makin besar bayangan gelap, Anda makin rugi. Ya, nah ini bayangan gelapnya kecil, bro. Tuh, makin kecil makin bagus, ya. Ini warna putihnya. Bayangan gelap putihnya kecil. Kita nyalakan, sorry kabelnya copot. Kita nyalakan warna kuningnya, bayangan gelap kuning juga kecil. Kita nyalakan putih kuningnya juga kecil, ya. Bayangan gelapnya. Apa sih bayangan gelap tuh? Di tembok itu ada yang gelap tuh sedikit, ya. Kita geser putar, nah gelap. Ya. Tuh. Bayangan gelap itu makin kecil makin bagus. Tetapi kalau Anda beli LED yang bayangan gelapnya gede dan makin gelap sekali, ya Anda makin rugi. Kenapa Anda rugi? Karena bohlam halogen itu ke segala arah, 360 derajat. Nggak ada yang namanya bayangan gelap. Nah, sedangkan LED ini kenapa bisa gelap? Karena dia adalah tipe sorotan samping. LED-nya hanya dua buah sisi, ke kiri atau ke kanan. Nah, yang ke depan ini bisa gelap, ke belakang ini bisa gelap. Nah, makin gelap, makin rugi. Makin besar bayangan gelap, makin rugi. Nah, yang untung bagaimana? Ya tidak boleh ada gelapnya. Setidaknya minimal, itu makin bagus. Ya, seperti itu. Makanya, untuk Anda pemasangan LED ini adalah harus wajib vertikal. Ya, vertikal. Karena LED ini adjustable, ini bisa diputar. Anda bisa memasang ini begini, 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 horizontal pun Anda bisa pasang, tapi saya merekomendasikan adalah vertikal, ya. Oke, syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal tidak storing. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda, karena di luaran banyak bolam LED yang storing. Nah, bolam ini juga tidak menggunakan driver. Drivernya di dalam. Ya. Nah, ada lagi orang berkomentar begini, saya tidak tahu dapat ilmunya dari mana. Dia bilang, "Jangan beli LED yang tanpa driver, cepat rusak. Ya, tidak stabil ini itu." Setiap LED itu nyala itu, dia bisa nyala pasti ada namanya driver. Driver itu adalah apa? Kotak seperti elektroniknya, kalau di dalam HID ngomongnya balas. Ya, HID balas. Nah, LED ini pakai nggak balas? Sebenarnya LED ini pakai balas. Tetapi balasnya dia taruh di mana? Balasnya adalah dia taruh di dalam. Kenapa taruh di dalam? Karena ya, makin mengecil komponen elektronik, makin ringkes.
Zaman dulu kenapa balas harus di luar? Karena besar-besar spare part-nya. Ya, jadi zaman sekarang elektronik makin mengecil. Contohnya nih, ya, Anda tahu charger laptop, ya, yang power delivery atau charger handphone Anda yang PD, Anda pengguna iPhone atau Anda pengguna Android yang kelasnya jangan kelas abal-abal yang 2 jutaan, mungkin pakai Samsung atau apa yang harganya di atas 5 juta gitu ya. Biasanya sudah dibekali oleh charger fast charging PD, power delivery atau laptop Anda. Zaman dulu charger laptop itu segede batu bata, Bro. Ya, zaman dulu waktu zaman saya kuliah, saya pakai laptop Acer itu chargernya segede batu bata. Ya. Sekarang saya belikan laptop anak saya di tahun 2020 kemarin, ya, chargernya udah mulai mengecil. Dan sekarang ada charger handphone yang bisa buat mencharger laptop segede gaban. Jadi artinya apa? Ya, elektronik makin mengecil. Ya, makanya sekarang kalau Anda mau beli charger, belilah charger yang GaN. Gallium nitride kalau nggak salah ya, GaN teknologinya, bukan silikon. Ya, GaN. Harganya mahal, Bro. 500.000, 600.000 ya. Kenapa? Karena komponennya sudah mengecil. Jadi charger itu kecil, jadi bisa dibawa-bawa. Bisa ngecas handphone, bisa ngecas kamera, ya, segala macam. Nah, sama driver ini komponennya sudah mengecil. Jadi dia taruh di mana drivernya? Taruh di dalam. Bukan berarti taruh di dalam cepat rusak, tidak. Justru memudahkan Anda untuk memasang lebih ringkes. Tanpa driver Anda tidak perlu ikat-ikat itu drivernya. Kebanyakan orang masang ya driver jarang mau diikat menggunakan kabel tis. Ya, apalagi ini untuk fog lamp. Anda masang fog lamp adalah ngobok dari spakbor. Dari samping. Di situ Anda bekerja, tangan Anda yang bekerja, mata tidak bekerja. Jadi Anda sistem grepe-grepe namanya. Nah, Anda sistem grepe-grepe, jarang driver mau diikat. Ikat pun mau ikat di mana? Paling ikat di kabel. Nah, ikat di kabel ada balas itu goyang-goyang, menggelantung. Ya, menggelantung. Mobil Anda Innova diesel ini 2012 di order, ya. Diesel lebih banyak getaran, makin banyak getaran karena ada massa itu, ada balas, artinya kan ada berat di situ, ada momen. Nah, di sini biasanya sering kalah. Nah, ini sudah tanpa balas, ya berarti lebih bagus. Lebih ringkes, tinggal colok soket selesai, tidak perlu ikat-ikat lagi. Jadi memudahkan Anda sebagai pemakai, pembeli dipakai pemasangannya gampang, nggak ribet gitu ya. Jadi bukan berarti tanpa driver artinya barangnya jelek, tidak ya. Tidak. Drivernya di mana? Drivernya inside, di dalam. Spesifikasinya artinya tinggi gitu ya. Jadi masih ada LED yang drivernya di luar. Kenapa? Karena komponennya besar-besar. Memang saya akui ada, saya juga produk seperti itu ada. Nah, kita arahnya sekarang sudah ke kecil. Zaman dulu handphone segede batu bata, Bro. Sekarang handphone sudah kecil-kecil. Sama seperti charger laptop. Jadi sudah kecil-kecil. Sekarang teknologi sudah kecil-kecil, ya tentu kita inside saja drivernya, ya, elektroniknya di dalam. Karena kenapa? Zaman dulu handphone segede batu bata mahal. Ya, Anda mau beli yang kecil lebih mahal lagi. Nah, sama spesifikasinya kalau makin tinggi ya makin mahal. Sama dengan ini. Komponennya sudah mengecil, sudah bisa di dalam, ya tentu makin mahal. Jadi harga LED yang pakai driver di luar dengan di dalam, tentu yang lebih di dalam inside lebih mahal. Kenapa? Karena lebih sulit untuk mendesain, mengerjakannya, karena komponennya kecil-kecil seperti itu. Ya, oke, kita lanjut soal syarat pendinginan. Nah, LED ini ada berbagai macam pendinginan. Contohnya adalah ini LED ada heatsink. Ini penting heatsink. Banyak LED yang dijual di Indonesia, ya di online shop Anda cari. Dia pendinginan hanya kipas. Kalau pendinginan cuma kipas, artinya dia hanya pendinginan aktif. Jadi nyawanya hanya di kipas. Ya. Nah, sedangkan LED ini ada heatsink. Heatsink itu adalah celah-celah ini nih, sirip-sirip. Ya, ada sirip-sirip. Jadi, pendinginan LED ini ada pasif dengan aktif.
Ya, aktifnya apa? Adalah kipas untuk meniup. Heatsink ini adalah pasif. Ya, dan teknologi pendinginan dia adalah double cooper PCB. Ya, jadi teknologi pendinginan dia menggunakan batang tembaga, double layer, bukan single layer. Ya, dan teknologinya sudah teknologi generasi kedua, generasi ketiga, bukan generasi pertama yang sistem jepit. Kalau LED yang dengan sistem jepit, pendinginannya tidak optimal. Kenapa? Karena dia dari LED-nya harus mentransfer ke body, sedangkan kalau dia langsung menggunakan batang, ya, batang tembaga di tengah, ada heatsink dan kipas. Jadi ada 3 lah komponen utama pendinginan. LED di pasaran kebanyakan cuma 2. Dia menggunakan single heat pipe tanpa heatsink, kipas aja. Nah itu cuma 2 komponen pendinginannya. Nah sedangkan dia 3. Makin banyak komponen pendinginan tentu makin bagus, makin dingin. Makin dingin ya intinya adalah tujuannya adalah supaya tidak ngedrop. Cahayanya tidak menurun, tidak meredup. Umurnya berharap kita panjang. Intinya itu, ya. Jadi makanya spesifikasi LED ini penting, ya. Banyak orang yang mendapatkan salah info, ya, karena di zaman sekarang informasi di YouTube mana yang benar, mana yang hoax banyak sekali beredar, ya. Saya sendiri pun banyak sering kena hoax, ya. Orang bertanya, Pak, LED yang ada driver kayaknya nggak bagus ya Pak ya. Saya mau cari yang ada driver. Nah, saya bingung. Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, ya kita jelaskan apa adanya. Tetapi kalau dia masih tetap ngotot atau masih tetap ya tidak bisa menerima penjelasan, ya sudah. Berarti sulit ya untuk mengubah pandangan seperti itu. Ya kita juga nggak bisa memaksa dia untuk percaya dengan apa yang saya jelaskan. Ya, jadi intinya adalah jadilah penonton yang cerdas. Kalau Anda bingung mana yang mau beli atau tidak, Anda bisa replay video saya, ya. Anda nonton, Anda cerna dengan baik. Omongan yang saya bicarakan itu adalah hoax atau masuk terhadap logika Anda, ya. Seperti itu. Oke, cukup ya saya rasa reviewnya. Jadi teknologi pendinginan LED ini sangat penting ya. Karena umurnya LED itu dipegang oleh yang namanya pendinginan. Makin panas makin rugi, intinya seperti itu, ya. Makin panas makin rugi, makin panas umurnya makin pendek. Ya, Anda pasti mencari LED yang mau paling terang. Bener nggak? Ini LED paling terang bro, kelas 3 warna. 3 warna paling terang. Saya belum menemukan yang lebih terang. Jika ada yang lebih terang, tentu saya akan beli yang lebih terang. Ya, oke. Ini di order untuk Toyota Innova, Toyota Avanza ya. Nanti kita akan kalibrasi karena dia ordernya Avanza selalu seharusnya pakai H16 tapi ini di request H11. Nanti kita kalibrasi ulang ya. Kalau Toyota pasti pakainya H16 ya. Oke, Anda bisa beli order bolam ini di Bukalapak Juragan Lampu, Shopee, F3 Motor Lighting, Tokopedia Juragan Lampu Juki Wenas. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838 ya. Oke, nanti kita akan rapikan lagi marketplace-nya, nanti akan saya kasih link bikin video khusus tentang link marketplace. Anda bisa order langsung di marketplace ya. Jadi ini tipenya adalah JL3. J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna ya. Bisa 3000, 4300 Kelvin, bisa 6000 Kelvin. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang ya. Hari ini tanggal 20 hari libur. Rabu, hari libur geser ya, jam 10. Ini bolam diorder untuk Nissan Livina ya 2016, 2015. Sebelum versi yang terakhir Livinder. Ini diorder untuk high beam ya, tipe H9. Kebanyakan biasanya lampu high beam itu menggunakan HB3 9005, tetapi di Nissan ini unik menggunakan tipe H9 ya. Bohlam ini real 30 watt, mereknya adalah Juragan Lampu ya. Syarat bohlam bagus adalah 1 watt dan luxnya harus besar. Besarnya dalam arti di sini ini besarnya cuma 30 watt. Bohlam standar itu 55 watt. Bohlam ini cuma 30 watt, jadi lebih hemat listrik. Ya. Bohlam ini bisa menghasilkan 3100 lux, 5500 Kelvin. Warnanya putih ke kuning. Ya. Masih tembus hujan dari testimoni yang sudah pakai. Ya, seperti ini warna cahayanya putih ke kuning. Bohlam ini stabil ya, tidak ngedrop. Kalau sudah nyala 30 watt
ya dia stabil ya, dijamin. Banyak di pasaran LED yang ngedrop. Kenapa dia bisa ngedrop? Karena ya tidak stabil, kepanasan, makin panas wattnya makin turun, cahayanya makin turun ya. Dijamin LED ini adalah stabil. Syarat ketiga bolam bagus adalah harus bisa adjustable. Kenapa kita harus bisa mengadjustable bolam? Untuk mengatur fokusnya ya, untuk menggeser bayangan gelap. Nah, bolam ini selain bisa diputar 360 derajat, bisa ditarik mundur dan didorong maju. Jadi untuk mengatur sorotannya, dia mau spot atau mau float, jadi bisa menyorot atau agak melebar. Ya, seperti itu. Syarat keempat bolam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED makin kecil makin bagus, makin tidak gelap juga makin bagus. LED ini hampir tidak mempunyai bayangan gelap. Kenapa? Karena chipnya ada lensanya ya. Nah, Anda lihat seperti ini. Nah, bayangan gelapnya hampir tidak ada remang-remang ya. Kalau ini kan arahnya ke kita, nah ini bayangan gelap ke depan ya. Bayangan gelapnya itu kecil dan tidak gelap. Makin tidak gelap makin bagus. Makin tidak lebar makin bagus. Kenapa bayangan gelap ini bisa kecil? Karena chipnya ada lensa. Jadi Anda masih lihat di depan ini ada nongol-nongol kuningnya. Nah, itu yang membuat dia bayangan gelapnya itu kecil ya. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Nah, sebagai syarat bonus, bolam ini bisa diservis, dalam arti chipnya jika rusak Anda silakan komplain ke saya, kita bisa servis. Ya. Walaupun LED ini kalau rusak ada garansi rusak tukar baru. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Karena penting banyak juga LED di pasaran yang dijual adalah storing. Nah, soal pendinginan, LED ini ya dia menggunakan 2 buah batang tembaga double cooper PCB, ada heatsink, sedikit heatsink dan ada kipas ya. Pendinginannya jadi ada kipas dengan heatsink. LED ini driverless, drivernya di mana? Drivernya di dalam ya, inside. Ini sudah dirajut oleh nilon tahan tarik. Pemasangan soket tinggal colok, tinggal PNP. Anda colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik, selesai ya. Pemasangan mudah. Dan untuk lampu high beam Nissan Livina ada tutupnya dan ini bisa masuk ditutup di dalam tutup dengan benar ya. Jadi sangat-sangat plug and play untuk high beam Nissan Livina 2015 ke atas ya. Tipenya adalah H9 double cooper PCB DCP Cree XHP 50 second generation ya. Anda mau order bolam ini Anda bisa WhatsApp saya 089826938838, Bukalapak Juragan Lampu, Shopee F3 Moto Lighting, Tokopedia Juragan Lampu Jungki Wenas. Ya. Oke, saya rasa cukup reviewnya ya untuk Nissan Livina lampu high beam tipe H9. H9 ya. H9 high beam bisa setting float dan spot, keunggulan seperti itu, dan tutupnya bisa dipasang dengan baik seperti originalnya bawaan pabrik ya. Oke, cukup, terima kasih.